Karena kalau kita logout dan kita login sebagai Rajo dari login. Nah, sekarang kita coba home bisa, profil bisa, service bisa, data log bisa gitu ya. Jadi itu ada perbedaan yang bisa mengakses antara Rajo dengan Ratu gitu. Assalamualaikum. Halo Sobat OSL, jumpa lagi dengan Bang Rajo di channel YouTube One String Lab di playlist Yuk Ikutan BL alias Belajar Laravel. Di video kali ini Bang Rajo akan membahas cara membuat level rule pada Laravel. Oke, langkah pertama kita jalankan dulu server Laravelnya ya, PHP Artisan Server. Oke, oke lupa kita masuk dulu ke Laravelnya ya, Laravel 9. Oke, tunggu sebentar. Oke, nah kita masuk ke kita akan melakukan registrasi terlebih dahulu ya. Kita akan lakukan registrasi, misalkan kita kasih nama Ratu, gitu. Ratu Intan, nah, gitu ya. Ratu Intan at s at gmail.com. Passwordnya 1234 1234 1234 1234. Oke ya, kita register, kita save juga. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita akan membedakan rule daripada Ratu Intan dengan rule-nya Rajo Intan gitu ya. Ini kita buka database-nya dengan DB Browser for SQLite ya, ini kita lihat di sini. Kita buka di users. Nah, di sini ada Ratu Intan sama Rajo Intan. Nah, untuk Rajo Intan kita jadikan admin ya. Kita rubah rule dia jadi admin ya. Defaultnya dari register kita adalah user ya. Nah, kita berubah jadi admin. Oke, kita save dulu. Oke, kita tutup aja ya. Sudah admin, kemudian sudah user ya. Ratu Intan user, Rajo itu kalau dia belum berubah, oke belum apply. Sorry. Nah, oke ya. Set. Oke, sip. Ini kita tutup ya. Database kita tutup, ya kita save. Nah, ini Ratu Intan. Kita lihat dia sebagai, kita buka dulu ininya, app-nya. Oke, ya. Kita lihat di sini dia, ini kita kasih rule-nya kita keluarin ya. Bahwa dia sebagai apa gitu. Ini kita kasih rule. Oke, seperti itu. Kita coba lihat, udah keluar belum? Oke, dia sebagai user ya. Sebagai user. Sementara kalau Rajo Intan, dia sebagai eh, Jo ini. Kalau kita login, dia sebagai admin. Kayaknya kita punya dua. Nah, kemudian kita akan membuat beberapa menu ya. Jadi nanti rule ini ceritanya begini, Sobat OSL. Eh, hak yang diterima oleh Raju Intan sebagai admin itu akan lebih daripada hak yang akan diterima yang akan didapat oleh Ratu Intan gitu ya, oleh Ratu ya. Nah, kita akan bermain di menu nanti. Menunya ini boleh diakses oleh Rajo, menu yang mana boleh diakses oleh Ratu gitu ya. Nah, sebelumnya kita akan buat dulu beberapa file ya. Oke, ini app-nya udah cukup, kita tutup dulu. Nah, kita buat dulu beberapa file baru ya. Misalkan kita buat file blade yang lain, misalkan home, kemudian ada misalkan profile ya. Kita buat aja dulu profile .blade .blade.php. Oke, ini kita extend dulu ya, kita samain dulu sama ini, kita copy aja biar agak cepat ya. Ini profile, oh profile salah lagi tulisannya. Profilenya kita rename dulu. Profiles, oke sip. Ini kita
paste aja. Ini oke, ini profiles gitu ya. Kemudian ini profiles. Oke, sip. Kemudian kita buat lagi misalkan yang berikutnya service gitu ya. Service .blade.php gitu misalkan kita ganti aja service ganti service. Nah, kemudian kita bikin lagi yang terakhir, misalkan di sini kita bikin data log gitu ya misalkan gitu. Oke, sip. Ini kita save ini juga kita kasih data log gitu ya, misalkan. Ini data log. Oke. Nah, skenario-nya seperti ini. Untuk role user ya, dia hanya bisa lihat nanti home, profil, dan services ya. Sementara untuk admin dia bisa lihat home, profil, service, dan data log ya seperti itu. Nah, sekarang kita buat dulu ininya ya, apa namanya, controllernya ya. HP, Artisan, Mac controller. Misalkan kita buat apa-apalah kita kasih nama role controller gitu ya. Mac-nya pakai Artisan ya. HP, Mac controller. Oke. Oh, salah, salah, salah. Ntar dulu pakai apa ya kita buatnya? Controller itu, oh, itunya satu aja. Oke, nah sudah. Selanjutnya kita akan lihat di bagian sininya ya, bagian controllernya. Ya, kita lihat control di sini. Rule controller, nah ini test controller. Nah, kita pertama pastikan dulu bahwa dia harus melalui login ya, dengan memasukkan tanda ini. Nah, selanjutnya kita panggil yang paling sederhana ini. Misalkan kita tadi apa saja? Ada 3 ya. Ini adalah profile, ya, ini profiles. Kemudian ada service, ya. Kemudian yang terakhir adalah data log, misalkan seperti itu. Nah, kemudian di webnya kita rubah untuk bisa memanggil ketiga file tersebut ya. Ini kenapa masih merah? Ini belum kita rubahnya, tambahnya sini. Masih out. Oke. Nah, kemudian sekarang kita akan panggil kayak gini ya. Nah, fokus taruh di atas saja deh ya. Nah, ini biar di bawah. Ini berarti kita panggil profiles. Kemudian ini adalah role controller. Oke, kemudian ini adalah profiles. Ya, kita kopikan beberapa bagian itu. Tadi caranya pakai Ctrl Shift D ya, ngopiin beberapa baris yang sama. Kemudian kita masukin ini services ya. Services, ini seharusnya bisa pakai Ctrl D. Ini berarti data. Oke, sip. Nah, sekarang kita tes ya di browser kita. Kita panggil profiles. Oke, keluar ya. Kita panggil services. Paste.
Kenapa? Services, oh kurang S ya, services. Ini kita refresh. Oke, sip. Nah, terakhir kita panggil data log. Oke, sip ya, data log services. Nah, selanjutnya setelah kita punya ini kan kita pengen kalau Ratu itu dia tidak bisa login, tidak, setelah dia login ya dia tidak bisa mengakses data log ya. Tapi ini sini masih bisa. Kita maunya dia tidak bisa. Yang bisa mengakses hanya admin. Oke, sebelumnya kita buat dulu menu ya. Kita buat dulu menunya. Kita buat dulu menunya di sini ya. Kita buat menu di app blade sini. Ada menu. Nah, hmm, menunya taruh di, sorry, menunya taruh di left. Nah, di sini ya. Kita taruh di sini. Menunya itu mirip dengan yang navigasi yang kita buat sebelumnya. Nah, ini kita buat. Kita buat dulu. Nah, ini kita paste di sini ya. Kita paste di sini. Sorry. Ini berarti home ya. Ini home, misalkan yang home. Kemudian ini kita buat service. Sorry, profile dulu. Profiles. Kemudian ini adalah service. Kemudian ini adalah data log. Sip. Kita coba refresh. Nah, keluar belum menunya? Ada yang kurang, ada yang salah. Oh, harusnya di dalam ini ya. Oke. UL, ada UL lagi. Oke, UL kita hapus. Oke, ini ya, UL cuma satu, UL satu. Oke, kita refresh. Ya, oke, profile, masuk ke profile, services, katalog ya. Untuk home-nya kita kecilin aja ya, biar mirip. Ya, sama-sama huruf kecil. Oke, home-nya. Oke, kita refresh. Profile, service, katalog, ya, apa-apa lah. Home-nya agak beda dikit. Profile, masuk, service, data log. Oke, sip. Nah, sekarang kita akan mulai membuat rule-nya ya, maksudnya peraturannya. Kita akan buat peraturannya di mana Ratu itu tidak bisa mengakses data log. Kalau Rajo bisa, ya. Kita mulai yang pertama adalah kita bikin middleware dulu ya. Kita bikin middleware, ya. Kita bikin middleware dulu. Caranya dengan membuat middleware di sini. PHP artisan make middleware, misalkan check rule gitu ya, untuk mengecek rule ya. Middleware check rule arisan artisan ya. Ya, oke. Nah, kemudian setelah kita membuat middleware, kita cek dia ada di HTTP yang bagian middleware ini. Nah, ini ada middleware check rule di sini ya. Kemudian di sini ada public function handle request closure ya. Next. Nah, ini kita update ya, bagian sini kita update, kita tambahkan titik-titik rules gitu. Kok titik-titik? Nah, titik-titik itu artinya dia lebih dari satu karena rules kita kan memang lebih dari satu ya. Kemudian ini kita if, tambahkan if in array ya. Kalau dia ada di dalam array, kemudian dia akan melihat request yang ada, request ya, dari user yang role. Tadi kan user role tadi kan ada antara admin atau user ya. Kemudian koma rules.
Oke. Kemudian kita kalau dia betul sesuai dengan rules-nya, maka dia kita return atau kita ke halaman yang next-nya, halaman yang di request-nya gitu ya. Oke. Nah, begini jadi ceritanya. Nanti si middleware ini akan mengecek rules ya. In array itu artinya apakah di dalam array itu ada rules yang si user ini punya. Ya kalau misalkan ini rule-nya ketahuan admin, ternyata rules-nya ini adalah admin, berarti dia true. Kalau true berarti dia ke sini. Tapi kalau dia rules-nya ternyata user dan user nggak ada di sini, berarti dia akan dipindahkan ke bukan next rule, kalau dia harusnya dipindahkan ke kita rubah ini ke kita redirect ke home ya, yang home yang kita anggap semuanya boleh gitu ya. Oke, sip. Return redirect home. Oke, sekarang kita coba ya. Nah, kemudian sebelumnya kita juga harus mendaftarkan middleware kita di kernel. Kernel ini kita harus daftarkan nih. Di bagian di sini nih. Nah, di bawah verified ini kita daftarkan. Jadi namanya adalah check rule ya. Eh, tadi apa kernelnya kita lihat dulu. Di itunya middleware-nya check rule. Oh, check rule ya, namanya kita kasih nama check rule gitu ya. Kita kasih namanya ini aja check rule. Kecil semua nggak apa-apa gitu ya. Nah, ini dia ngapain? Dia ngambil kuncinya check rule yang ini. Nah, ini kita ambil nih. Middleware ini kita copy. Ya, biar nggak salah gitu, kita copy ini. Kemudian di kernelnya kita paste di sini. Oke. Tapi dia manggil check rule. Oke, gitu ya. Titik 2 kelas. Oke. Sip. Nah, sekarang kita menggunakannya seperti apa? Oke ya. Sekarang kita mau Oke, kita untuk menggunakannya kita jaga di webnya sini ya. Di web sini. Nah, kita mau bahwa untuk service dan profile itu bisa diakses oleh user, role user dan admin. Sementara data log hanya bisa diakses oleh admin. Nah, ini kita pisahkan. Maka caranya kita adalah panggil perintah root ya. Kita panggil middleware yang sudah kita tanam tadi atau kita berikan tadi. Nah, ini out. Oke, out. Ya, koma. Kita cek rule-nya. Namanya check rule tadi yang sudah kita buat. Check rule. Yang boleh akses apa tadi? User dan admin kan? Ini kalau user dan admin boleh akses ini. Ya. Maka kemudian kita masukkan dia di dalam group function. Group. Ya. Function. Oke. Kemudian kita kasih. Nah. Ya, kita titik koma sini. Nah, ini kita masukin ke atas. Oke. Nah, kalau yang bawah, yang bagian ini, oh sorry, yang bagian ini hanya boleh diakses oleh admin. Nanti kita hapus yang usernya ya. Sip. Oke, sekarang kita tes ya. Kita tes dulu. Kita refresh ya. Ini Ratu ya.
undefined variable redirect. Oke, kita coba dulu. Kita lihat redirect di rule ya. Tadi di mana di check rule ya? Redirect. Oh, sorry, ini kok ada dolarnya sih. Ini bukan function, bukan itu ya. Kemudian kita coba, kita refresh. Oke, nah ini sudah kelihatan ya bahwa si Ratu nggak bisa ngeklik kata data log, dia langsung diarahkan ke home ya karena memang di tadi di bagian ininya kita bilang kalau dia nggak sesuai kita arahkan ke home gitu ya. Jadi dia nggak bisa ngakses. Oh, service bisa, profil bisa, home bisa, data log nggak bisa. Nah sekarang kalau kita log out dan kita login sebagai Rajo dari login. Nah, sekarang kita coba home bisa, profil bisa, service bisa, data log bisa gitu ya. Jadi itu ada perbedaan yang bisa mengakses antara Rajo dengan Ratu gitu. Nah, problem yang selanjutnya adalah menunya masih tampil, Bang. Iya, jadi di si Ratu modulnya data log masih muncul ya. Lucu kan? Oh, ada menunya muncul tapi nggak bisa kita akses. Nah, selanjutnya kita akan letakkan itu di bagian navigasi ya. Oke, sekarang ini kita tutup dulu deh. Yang kernel oke, app blade oke, web, rule, ada dialog, service, oke sip. Sekarang kita ke nih bagian sini. Bagaimana caranya? Maka pertama caranya kita di bagian navigasi itu kita kasih perintah ini ya di sini tuh ini kan UL ini kita maju dikit deh ya. Lihat. Biar kelihatan salah ketik. Hmm, Oke, sekarang kita kasih di sini bahwa dia adalah bagian dari out. Kita bawa kita panggil outsnya. Kemudian kita taruh di sini sebagai out juga gitu ya. Nah, tadi yang bisa diakses oleh ini adalah home. Oke, ini home nggak apa-apa kita liatin semua. Ini berarti atau user juga boleh ya, akses home ya. Berarti ini kita kasih perintah if. Nah, ini sama perintahnya sama yang di itu ya. Di perintah check rule tadi di sini nih. Nah, ini perintahnya mirip. Kita copy aja nih. Oke, kita copy. Ini kita copy. Set. Cuman ininya bukan rules tapi array daripada rule yang boleh mengakses. Jadi admin dan user. Oke ya. Kemudian di sini kita kita tutupnya di sampai di services ya sini ya. Add and if. Oke, sip. Nah, untuk yang ini, yang bagian data katalog, cuman bisa dilihat oleh admin. Kita sini, kita hapus ini. Nah, terus kita end if di sini. Oke, oke, sip. Sekarang kita refresh ya. Kita coba refresh. Ini sebagai ratu. Nah, harusnya data log hilang nih. Error. Error. Kok error ya? Terlihat apa perintah yang salah? Unexpected file expected as if or as or end if. If and if and if. Betul ya? Oh, sorry, ini bukan out. And out.
Kita refresh lagi. Oh, undefined variable request. Request bukan variable. Berarti di sini ya. Kita lihat perintahnya. Oh, beda dikit ya. Beda. Sorry. Ini berarti bukan ini tapi out. Sip. Ini juga di bawahnya. Ini berarti ini. Oke, sip ya. Oke, ini berarti bukan. Ini titik dua. Ternyata jauh ya ininya. Ini titik dua samain sama dia kesamain dengan mengakses username. Oke, kita refresh lagi. Nah, Ratu Intan data log hilang dong. Ya. Kita coba panggil langsung, bisa. Kalau kita login sebagai login Rajo, data log bisa. Oke, sip. Ya. Oke, sekarang kita lihat apa saja yang kita buat tadi ya. Kita lihat apa saja yang kita buat. Pertama kita bikin 3 buah view ya. Ini 3 buah view yaitu profiles, kita buat service, kemudian kita bikin data log itu. Kemudian kita bikin sebuah controller ya. Jangan lupa controllernya seperti ini, yang cuma sekedar memanggil saja ya. Kemudian kita tambahkan di webnya seperti ini ya. Di web root kita seperti ini. Nah, kemudian kita buat yang namanya middleware ya. Middleware dan tadi perintahnya seperti ini. Oke, middleware. Ini artisan middleware check rule ya. Kita bikin ini perintahnya nih. Nah, kemudian yang bagian di check rule ini kita buat codingannya seperti ini. Tambahin ini jangan lupa ya. Kemudian kita daftarkan rule kita. Check rule kita tambahkan di root middleware ini. Middleware utama ya, seperti itu. Oke, sobat USL, semoga suka dengan video ini. Silahkan berikan komentar dan saran di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari OneStream Lab. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, salam OSL, wassalamualaikum.